Seberapa tinggi jabatanmu di dalam aparat pemerintahan atau di dalam suatu perusahaan, jikalau bukan istri solehah yang mendampingi kehidupanmu, maka usahamu tidak akan penuh dengan keberkahan. Beginilah nasib kalau sudah menjadi PBB, pengangguran besar-besaran. Akibatnya tidak ada setoran sama orang rumah. Kalau sudah tidak ada setoran sama orang rumah, jangankan disenggol apalagi disapa, nengok mukanya pun macam jeruk purut sudah. Tidak ada lagi romantis-romantisnya. Tidak ada lagi kata-kata sayang. Tidak ada lagi kata-kata manja dari dirinya, mulutnya itu. Apalagi kalau sudah menyuruh. Tidak ada lagi pakai tangan. Semua pakai mulut. Abang, kerjakan itu. Itulah kalau sudah jadi pengangguran betul-betul lah. Ada bagus-bagusnya aku tengok mukanya itu, menyuruhnya pun udah pakai mulut. Untung mulutnya 1 meter, tahu aku membelok mulutnya. Wah, berarti yang disuruh yang ini compat 1 inci saja. Adalah aku tahu apa yang disuruhnya. Gak ada lagi sopan santunnya lagi. Aduh, semana nih. Memang beginilah keadaannya di sini. Aku pun sebetulnya nggak sukanya macam gini. Cuman macam mana lagi ku bilang, setoran tidak ada sama orang rumah. Ya paksalah ini ku kerjakan. Habis mau macam mana lagi? Binobat rumah lah ku bersihkan walaupun pengangguran. Ini kadang-kadang kebanyakan laki-laki. Udah pengangguran, banyak gaya, dulu di warung pula. Apa tidak merepet perempuan macam gitu? Udah tahu kalau sudah pengangguran, manut sajalah sama orang rumah. Binomat itulah yang kita bantu. Ini tidak pula. Udah pengangguran berat-beratan, besar-besaran. Maro warung usik. Aduh, pininglah kepala pun tidak bertinggal sajalah kerejo. Gak terbaca betul lah seorang istri ini. Ada setoran mingguan, tak ada setoran mingguan, beda betul rupanya. Coba kalau ada setoran, wih, manisnya bukan main. Bibirnya udahlah mulai merah pakai lipstick. Pipinya udahlah pakai skincare, glowing. Kata-kata manisnya pun bercucuran macam air terjun. Wis, mantap kali gombalan. Yang tidak pernah biasanya dipanggil sayang, manggil sayang. Hati ini pun tersentuh, terkejut. Untung nggak stroke. Biasanya merepet ini, waduh. Bang, udahlah. Walaupun mulailah belagu sedikit lah kan. Nggak tahan. Apalagi kalau sudah bibirnya digigit. Bang, udah, walaupun mulai bertingkah lah. Macam kucing. Malu-malu kucing sedikit. Begitu udah nggak tahan. Udahlah gelut-gelutan. Ronde pertama, kedua, ketiga. Kalah Mike Tyson. Coba kalau sudah tidak berduit. Udahlah. Parah udah. Nggak usah diceritakan lah. Ngalami sendiri. Wah. Inilah kalau memang udah perempuan, berduit sedikit udah manis kali, omongannya pun manis, senyumannya manis, sedap kali, dengan gelut aja kayaknya, macam film Smackdown Kalau sudah tidak ada, malas sendagornya, mulut panjangnya bukan main, muka bekerut, macam kukuran kelapa.
Beda terbalik memang ini. Tapi mudah-mudahan lah. Enak betul lah namanya rumah tangga ini. Tapi macam mana lah? Faktor ekonomi pula yang salah satunya mendukung keromantisan tersebut. Nganggur udah dicuekin. Giliran berduit udah, sedapnya bukan main. Kata-kata sayang itu yang buat awak gak tahan betul. Dengan gelut aja terus. Inilah memang wanita harus memiliki harta, harus memiliki kerjaan yang bagus. Kalau tidak, jangan harap ada kata romantis di dalam kehidupannya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sebagus apapun rumahmu, kalau yang bukan mengelola istri solehah, maka rumahmu akan terasa sempit dan sumpek. Seberapa tinggi jabatanmu di dalam aparat pemerintahan atau di dalam suatu perusahaan, jikalau bukan istri solehah yang mendampingi kehidupanmu, maka usahamu tidak akan penuh dengan keberkahan. Sehebat apapun anakmu, seganteng atau secantik apapun keturunanmu, kalau bukan istri solehah yang mengendalikan, maka adab dan akhlaknya tidak akan pernah engkau temukan. Secapek apapun engkau kerjamu, kalau engkau pulang kerja, yang engkau hadapi bukan istri solehah, maka lelahmu di pagi sampai malam akan terasa letih sampai nanti kelak menjelang subuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atus salih." Dunia, kata baginda Rasul, penuh dengan kenikmatan. Rumah mewah, megah, besar. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jabatan kedudukanmu di dalam aparat pemerintahan atau dalam suatu perusahaan, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Garis keturunanmu, laki-laki maupun perempuan, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah rumah reyot bagaikan gubuk, tapi yang mengelola istri solehah, insya Allah kita akan menemukan ketenangan. Biarlah tidak memiliki jabatan, tapi ketika pulang ke rumah disambut dengan senyuman, maka itu lebih nikmat kalau yang mengendalikan adalah istri yang soleha. Anak memang tidak seberapa pintar dan hebatnya, tapi ketika kita pulang kerja, mau berangkat kerja, ada adab dan akhlak ketika kita berangkat dan sesudah pulang kerja. Apalagi kalau mana istri solehah tahu betul tugasnya ketika didampingi oleh seorang suami. Dunia penuh dengan kenikmatan, akan tetapi kata baginda Rasul, sebaik-baik kenikmatan adalah istri yang solehah. Kata-kata hari ini, jikalau hari ini engkau menemukan ketenangan dan kesenangan dalam rumah tanggamu, maka jadikanlah itu sebagai kenangan terindah dan jangan pernah engkau lupakan. Sekalipun sebelum dan sesudahnya nanti engkau selalu menelan kepahitan, agar rumah tanggamu utuh untuk selamanya. Kenangan terindah itulah yang seharusnya engkau ingat.